Oke Sobat AK, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Di video kali ini, kembali kita akan membahas mengenai soal yang telah keluar di UTBK 2023. Kali ini giliran penalaran matematika ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita lihat soal yang pertama. Oke, di sini soal yang pertama, ini narasinya berlaku untuk 3 nomor pertama. Teks untuk nomor 1 dan 3, 1 sampai 3. Dan ini merupakan tukang bangunan dan sedang mendapat pekerjaan untuk membangun sebuah rumah. Tembok rumah tersebut memiliki lebar 2 meter lebih panjang dari tingginya. Dengan luas 48 meter persegi. Jadi ada tembok ya. Bayangin Sobat AK, ini ada tembok. Ya. Ini lebarnya 2 meter lebih panjang dari tingginya. Berarti kalau tingginya itu adalah T, lebarnya berarti 2 tambah T ya. Kayak gitu. Nah, luasnya ini adalah 48 meter persegi. Nah, untuk membangun sisi tembok tersebut digunakan batu bata dengan ukuran 20 cm dikali 10 cm. Oke, jadi kita punya clue yang pertama itu adalah luasnya ya. Di sini udah ada ya, luas dari temboknya itu sendiri itu adalah 48 meter persegi. Nah, karena di sini pertanyaan pertamanya itu adalah berapa keliling dari tembok tersebut, berarti kita harus mikir nih, kira-kira kan ini luasnya, berarti kan T dikali 2 tambah T nih. Hasilnya sama dengan 48. Nah, sebenarnya tanpa membuat ini menjadi persamaan kuadrat, kita cukup cari aja perkalian faktor 48 yang selisihnya itu berselisih 2. Jadi kalau kita coba hitung, nanti dapat nih 6 kali 8 ya. Berarti T-nya 6, 2T plus 2 plus T-nya itu adalah 8. Berarti cocok ya kalau T-nya itu 6. Jadi kita langsung bisa anggap ini adalah 6 dan sisi sebelah lebarnya itu adalah 8. Maka kalau pertanyaannya keliling satu temboknya atau keliling satu sisi tembok, itu cukup 2 kali lebar dikali lebar ditambah tingginya. Gitu. Jadi 2 dikali 14 sama dengan 28 meter. Jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor yang kedua, narasinya masih sama. Berapakah jumlah batu bata maksimum yang dapat digunakan untuk membangun satu buah sisi tembok tersebut? Oke, jadi simple banget. Sebenarnya untuk menghitung ini, cukup membandingkan luas dari dinding dibagi dengan luas dari batanya itu sendiri ya. Nah, berarti kalau kayak gini, dia tidak memperhatikan tebal dari si batanya itu sendiri ya. Oke, luas dindingnya kan udah ada nih, 48 meter persegi. Sedangkan yang batu batanya ini cukup kita kaliin aja, nanti dapat 200 cm persegi. Nah, ini karena satuannya belum sama, jadi yang di sini kita bisa kalikan 10 pangkat 4 gitu ya. Nah, di bawah ini kaliin 1. Jadi nanti akan sama aja dengan 480.000 cm persegi, kita bagi dengan 200 cm persegi. Cm perseginya bisa kita hilangkan. Kemudian yang nanti di sini nih ya, nolnya juga bisa kita coret 2. 2-nya kita coret dengan 48. Jadi nanti dapat itu ya sebanyak 2.400 batu bata maksimumnya. Gitu aja Sobat AK. Oke, soal yang terakhir untuk teks yang pertama ini. Apabila rumah tersebut terdapat 4 sisi tembok dengan luas yang sama, serta harga satu buah batu bata yaitu sebesar 3.000, berapakah total biaya yang dibutuhkan untuk membangun seluruh tembok rumah tersebut? Nah, ini gampang banget nih Sobat AK. Ya, biaya ya, berarti kan sama aja totalnya nih. Ini ngomongin biaya 4 tembok ya. Nah, berarti sama aja dengan 4 dikali biaya satu temboknya ya. Tadi kita sudah bahas di nomor 2 ada sebanyak 2.400 bata untuk satu sisinya ya. Berarti kita cukup kalikan dengan harga per batanya, yaitu 3.000 per bata. Ya, batanya bisa kita coret ya untuk mendapatkan harganya. 9.600 dikaliin sama 3.000 aja. Ya, nanti kalau dikaliin nih Sobat AK, nanti akan dapat 28.800.000 rupiah ya. Tinggal nanti 96 dikali 3 aja gitu. Oke, gitu aja dapat jawaban yang E. Berikutnya nomor 4, ini teks yang kedua di video kali ini ya. Ini untuk 2 nomor aja, 4 dan 5. Oke, 2 jenis pasir yaitu pasir A dan pasir B dituangkan secara terpisah hingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A sama dengan setengah tingginya. Oke,
Oke, berarti kalau dari gambar ini kan udah ada ya, R itu adalah jari-jari dan H itu adalah tinggi. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini kita tulis aja R1 sama dengan setengah dari H1. Kemudian radius yang B itu sama dengan 3 kali tingginya. Yang B ya, berarti R2 sama dengan 3 kali H2. Nah, nanti Sobat AK untuk memahaminya itu cukup seperti ini aja. Karena kemungkinan nanti soalnya itu ya akan versinya seperti ini kok. Gitu ya. Jadi tinggal diingat aja cara ngerjainnya, bukan dihafal ya, tapi diingat baik-baik. Oke, next. P1 adalah pusat tumpukan pasir A dan P2 adalah tumpukan pasir B. Jarak antara P1 dan P2 adalah 10 cm. Nah, jika kedua pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka perbandingan antara R1 dan R2-nya itu berapa? Oke, laju volume yang sama berarti kedua kerucut ini memiliki volume yang sama, yaitu V1 sama dengan V2. Jadi kita berangkatnya dari sini nih Sobat AK ya. Nah, untuk mengantisipasi soal yang beragam, berarti kita harus tahu dulu nih berapa sih volumenya gitu kan. Nah, ini merupakan jenis limas ya. Kerucut itu adalah salah satu jenis limas. Yang mana volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas dikalikan dengan tingginya. Karena di sini alasnya adalah lingkaran, maka dibentuklah kerucut ya. Jadi nanti kita akan bandingkan V1 dengan V2-nya itu adalah sepertiga luas alasnya itu kan PR kuadrat. Karena ada dua jari-jari, saya kasih indeks yang pertama itu adalah R1, kemudian dikalikan dengan tinggi ya. Di sini tingginya itu adalah H1. Nanti akan sama dengan sepertiga pi R2 kuadrat dikali H2. Sobat AK bisa perhatikan kalau di sini sepertiga dan pi-nya itu bisa kita coret. Sehingga nggak mempengaruhi nih perhitungan yang kita dapatkan nantinya. Oke, jadi kita tinggal substitusi aja. Perhatikan baik-baik, yang di sini ditanya adalah R1 banding R2. Artinya H1H2-nya itu perlu kita rubah nih supaya menghasilkan variabel yang ditanyanya saja gitu. Oke, R1 kuadratnya akan stay, H1-nya nih yang kita ganti. Perhatikan, kalau R1 sama dengan setengah H1, nah ini Sobat AK cukup kali 2 aja nih supaya 2-nya hilang gitu ya. Nanti akan dapat 2R1 sama dengan H1. Kita cukup cari H1-nya aja gitu loh. Ya, berarti 2R1 sama dengan R2 kuadrat dikali. Nah, ini kan H2 nih. Kalau ini kan 3H2. Berarti yang kita perlakukan di sini adalah bagi 3 ya. Nanti akan dapat R2 per 3 sama dengan H2. Artinya H2-nya itu adalah R2 per 3 gitu. Oke? Jadi nanti kalau dikaliin ya, ini adalah 2R1 pangkat 3 sama dengan sepertiga R2 pangkat 3. Nah, karena ditanya perbandingan, nanti Sobat AK ingat aja konsepnya seperti ini. Kita mau yang RR-nya ini satu ruas yang sama ya. Berarti R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3. Nah, biar nanti nggak ada yang nanya nih di kolom komentar hal-hal yang menurut perhitungan itu ya hal yang sederhana sekali ya. Jadi lihat aja nih konsepnya seperti ini. Nanti dikalin aja ke bawah ya. Alias dibagi sebenarnya. Jadi sama dengan 1 banding 6. Nah, karena punya pangkat yang sama, berarti kita bisa keluarkan pangkatnya. Nanti sama dengan seperti ini. Lalu tinggal kita akarin aja, nggak usah ribet-ribet. Akar pangkat 3 dari 1 ya 1. Kemudian akar pangkat 3 dari 6, karena nggak bisa disederhanakan, jadinya seperti ini aja. Oke, jadi nomor 4 ini sudah selesai. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, kali ini masih dari narasi yang serupa juga. Kalau nomor sebelumnya kan dapat tuh ya. Kita tahu kalau R1 banding R2-nya itu adalah 1 per akar pangkat 3 dari 6. Nah, kali ini yang ditanya itu adalah perbandingan tingginya nih Sobat AK. Jangan lupa, tadi di soal nomor 1 kita punya perbandingan. R1 itu adalah setengah dari H1 dan R2-nya itu sama dengan 3 kali H2. Nah, karena dia mau tanya H1, H2-nya, berarti sebenarnya pernyataan yang di sini, baik R1 maupun R2, cukup teman-teman atau Sobat AK ganti dengan yang ada di sini. Sampai sini jelas ya? Nah, mungkin Sobat AK sambil coba pause dulu videonya dan coba kerjain sendiri. Nanti kita akan cocokin jawabannya itu apa. Oke, kalau sudah dikerjain, kita coba lanjut ya. Jadi cukup kita ganti aja. Tadi kan dibilang setengah dari tingginya gitu ya, berarti langsung kita ganti aja setengah H1 di sini. Untuk R2-nya kita ganti dengan 3H2. Sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 6. Nah, karena ini setengah dibagi 3, berarti kan dia sebenarnya bisa langsung turun ya. Jadi
H1 per 6 kali H2 sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 6. Lagi-lagi, Sobat AK lihat nih, ini kan cuma H1 sama H2. Berarti yang bukan H1 dan H2 alias nggak berkepentingan, kita cukup kali silang. Kali silang ya istilahnya ya. Jadi, ini tersisa cuma H1 per H2 nih. Sama dengan 6 per akar pangkat 3 dari 6. Nah, kalau kita lihat di option, nggak ada nih yang jawabannya kayak gini. Nah, itu karena si pembuat soalnya itu mau membuat sama-sama dulu nih akar pangkat 3 ya. Jadi 6 itu kita ubah jadi akar pangkat 3 dari 6 pangkat 3. Intinya tuh seperti itu Sobat AK ya. Karena kan seolah-olah ini yang di luar itu pangkat 1/3, dalamnya pangkat 3, itu kan nanti bakal menghilangkan satu sama lain nih. Jadi nanti kalau teman-teman lihat sama-sama akar pangkat 3, udah deh. Tinggal kita bagi aja ya. Gitu. Nah, berarti sama aja akar pangkat 3 dari 6 kuadrat alias akar pangkat 3 dari 36. Sisanya tinggal kita persatuin aja kok. Simple banget caranya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya yang B. Oke Sobat AK, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita. Dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru khususnya soal UTBK 2023. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!